Gak hanya mempermainkan dan juga menistakan agama Islam, dia juga udah menistakan agama Kristen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Anak Super Hebat. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana tuduhan yang tidak benar bisa berujung pada provokasi dan memicu kemarahan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Ali Hamzah pada akun TikToknya terhadap Muhammad KC. Mungkin kalian pernah mendengar atau ingat mengenai peristiwa tragis yang dialami oleh seorang guru di Prancis bernama Samuel Paty. Sering kita mendengar dia dibunuh dan dipenggal karena sang guru menunjukkan gambar kartun Muhammad saat dia sedang mengajar di kelasnya. Namun, faktanya tidak terbukti bahwa sang guru menunjukkan gambar kartun Muhammad di kelasnya dan dia dituduh melakukan hal yang tidak dia lakukan. Seperti dilansir dari situs berita Daily Mail dengan judul French Schoolgirl 13 admits making up story that sparked hate campaign resulting in teenage jihadi beheading teacher Samuel Paty, yang artinya adalah murid perempuan Prancis 13 tahun mengakui mengarang cerita yang memicu kampanye kebencian yang mengakibatkan jihadi berumur belasan tahun memenggal guru Samuel Paty. Kemudian isi beritanya adalah demikian. Seorang murid perempuan Prancis telah mengakui bahwa dia telah mengatakan kebohongan tentang seorang guru yang telah dipenggal setelah kampanye kebencian daring yang disebabkan oleh komentarnya. Gadis yang tidak diketahui namanya telah mengklaim bahwa guru sekolah SMA Samuel Paty menunjukkan lukisan yang menggambarkan gambar Muhammad saat pelajaran mengenai kebebasan bicara. Ia mengatakan bahwa Paty meminta murid muslimnya untuk meninggalkan kelas sebelum ia menunjukkan lukisan yang mana muncul di dalam majalah satir Charlie Hebdo. Pada hari Senin, pengacara si perempuan mengungkapkan bahwa kliennya telah mengkonfirmasi bahwa dia sebenarnya tidak datang ke kelas dan sakit saat itu. Jadi jelas ya, dia sudah berbohong, sudah menuduh seseorang melakukan hal yang tidak dia lakukan, dan akhirnya berujung pada provokasi dan pemenggalan dari seseorang yang tidak bersalah. Kemudian selanjutnya, kita bisa lihat di sini bahwa si murid perempuan tersebut telah dituntut dengan tuduhan pemfitnahan, sedangkan ayahnya yang adalah seorang pendakwah Islam telah dituntut dengan tuduhan keterlibatan dalam pembunuhan. Jika ada yang ingin melihat dan membaca berita mengenai Samuel Paty dengan menggunakan bahasa Indonesia, bisa dicari di internet dengan mesin pencari favorit Anda dengan kata kunci Samuel Paty. Dan Anda bisa menemukan sejumlah berita berbahasa Indonesia. Seperti berita dalam situs Kompas, Tempo, Republika, Sindonews, dan sebagainya. Anda bisa mencari sendiri ya. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin saya katakan di sini? Yang ingin saya katakan ialah tuduhan yang tidak benar itu bisa berujung pada provokasi dan memicu amarah. Dan peristiwa yang dialami oleh Samuel Paty adalah sebagai contoh mengenai individu yang membuat tuduhan yang tidak benar terhadap orang lain. Dan menurut saya pribadi, kasus Samuel Paty ini adalah kasus yang sangat ekstrim
Dan ini realita. Dan di sini ada individu yang menuduh seseorang melakukan hal yang tidak dia lakukan, di mana individu tersebut menuduh orang lain menghina Kristen hanya karena mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang sebenarnya artinya ialah semoga Yesus melimpahkan keselamatan, rahmat, dan berkat. Itu tidak menghina Kristen, karena bagi Kristen sendiri Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tidak ada masalah dengan Yesus melimpahkan keselamatan, rahmat, dan berkat kepada manusia. Jadi apa maksudnya individu ini menuduh orang lain melakukan hal yang tidak dia lakukan? Dengan melihat peristiwa yang dialami Samuel Paty, kita bisa melihat bahwa tuduhan yang tidak benar akan berujung pada provokasi dan memicu amarah. Artinya, dengan menuduh orang lain melakukan hal yang tidak dia lakukan, individu bernama Ali Hamzah ini berusaha memicu amarah orang lain dan melakukan provokasi. Jadi jelas ya, individu bernama Ali Hamzah ini adalah pembuat masalah, provokator sejati. Dia bisa saja mencoret-coret pipinya, atau jidatnya, atau keteknya, atau pantatnya dengan gambar bendera merah putih, tapi dia sama sekali tidak memiliki jiwa kebangsaan dan nasionalis yang tinggi. Adakah orang yang berjiwa kebangsaan dan nasionalis yang tinggi menuduh orang lain melakukan hal yang tidak dia lakukan dan melakukan provokasi? Atau kalau kita berbicara mengenai Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa, mulai dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, mungkin gak sih orang yang berketuhanan, yang dekat dengan Tuhan, yang percaya dengan Tuhan, membuat tuduhan yang tidak benar terhadap orang lain dan melakukan provokasi? Orang bisa saja ngaku-ngaku percaya Tuhan yang Maha Esa, tapi perilakunya perilaku kesetanan yang maha gila, ya kan? Ya sama seperti individu bernama Ali Hamzah ini. Dan Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Bagaimana mungkin individu yang melakukan provokasi seperti Ali Hamzah menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya dan memiliki jiwa kebangsaan dan nasionalis yang tinggi? Dan siapa pula yang masih mendengarkan makhluk ini berbicara? Saya tidak akan heran kalau suatu saat nanti mereka yang masih mendengar cecunguk sialan ini berbicara akan menjadi umat penuh amarah, kebencian, dan dendam, dan akhirnya menjadi teroris yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila. Karena individu yang mereka dengar ia adalah individu pembuat masalah dan provokator, yang dari perilakunya sama sekali tidak menjunjung tinggi Pancasila dan tidak menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidupnya. Inilah orang buta menuntun orang buta.